Hai semua, perkenalkan, nama saya Dindayu Putri Marsika. Saya dari Prodi S1 Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang inflasi. Apa sih pengertian dari inflasi? Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga, yang artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menentukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab inflasi. Yang pertama itu penyebab inflasi adalah demand atau meningkatnya permintaan. Dan yang kedua, penyebab inflasi ada meningkatnya biaya untuk produksi. Dan penyebab ketiga inflasi yaitu tingginya peredaran uang. Slide selanjutnya, di sini saya akan membahas bagaimana sih dampak dari inflasi. Pertama, dampak inflasi bagi pendapatan. Di saat inflasi akan ada sebagian orang yang terkena dampak baik dan juga dampak buruk dalam hal pendapatannya. Hal positif itu akan dirasakan oleh pengusaha saat terjadi usaha lunak. Dan yang kedua, dampak inflasi di bidang ekspor. Dampak yang kurang menguntungkan akan dirasakan oleh pegiat ekspor karena biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadi inflasi. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor tersebut akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Akibatnya, turunlah pendapatan devisa dari hasil ekspor. Masih kita akan membahas tentang dampak inflasi. Dampak inflasi dalam hal untuk menabung. Saat terjadi inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil, sementara mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungan. Dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Inflasi yang terjadi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok, karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Prediksi yang dilakukan untuk memprediksi inflasi di masa mendatang seringkali tidak tepat. Selanjutnya, kita akan membahas penghitungan inflasi. Bagaimana cara penghitungan inflasi terjadi? Yang pertama, menghitung indeks harga konsumen. Cara ini merupakan cara paling sering digunakan untuk menghitung laju inflasi, yaitu dengan cara menghitung harga rata-rata dari barang yang telah dibeli oleh para konsumen. Yang kedua, menghitungnya bisa dengan deflator PDB. Cara ini digunakan dengan cara menghitung besarnya perubahan yang terjadi pada harga barang-barang tertentu, seperti barang produksi dalam negeri, harga barang baru, harga barang jadi, dan juga harga jasa. Dan penghitungan inflasi yang ketiga itu menggunakan indeks harga produsen. Cara ini dilakukan dengan cara menghitung harga yang dibutuhkan produsen untuk melakukan sebuah produksi. Misalnya menghitung harga bahan-bahan baku yang akan digunakan dan juga harga upah para buruh. Selanjutnya, penghitungan inflasi menggunakan indeks harga komoditas. Cara yang satu ini dilakukan dengan menghitung harga-harga dari barang tertentu yang sudah ditentukan. Penghitungan inflasi yang terakhir menghitung indeks biaya hidup. Cara satu ini digunakan dengan cara menghitung biaya kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya di
materi inflasi ini kita akan bahas bagaimana sih cara mengatasi inflasi. Yang pertama, dengan kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan dan yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter itu meliputi kebijakan penetapan kesediaan kas, kedua kebijakan diskonto, dan yang ketiga itu ada kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, cara mengatasi inflasi itu ada dengan kebijakan fiskal. Adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat mempengaruhi inflasi berikut. Kebijakan fiskal meliputi pertama itu ada menghemat pengeluaran pemerintah dan yang kedua itu ada menaikkan tarif pajak. Cara mengatasi inflasi yang ketiga itu ada dengan kebijakan lainnya. Tapi selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain. Cara lain dalam mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Dan yang kedua, ada dengan menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya terkait materi tentang inflasi. Semoga pembahasan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.